Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azmi Fadilah dari mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor NIM 10205023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Chandra SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami integrasi nasional dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu nomor 1 ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Nah, yang kedua yaitu pentingnya adanya integrasi nasional. Penting untuk terciptanya kesadaran bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Nah, yang ketiga yaitu pluralitas dapat diartikan sifat dari sekumpulan kelompok atau subkultur yang diikat oleh suatu kekuatan nilai yang lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan subkultur tersebut menyatu di dalam suatu wadah kebersamaan. Pluralitas masyarakat Indonesia bersangkutan dengan kebinekaan subjek dan objek. Kebinekaan ialah masyarakat Indonesia yang plural dengan heterogen. Nah, yang keempat yaitu faktor-faktor konflik. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. Adanya faktor dalam yang biasa memecah belah beberapa wilayah satu negara yang terlalu luas. Nah, yang kelima yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru. Nah, di sini ada pula faktor penyebab terjadinya asimilasi. Yang pertama yaitu pertemuan dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. Yang ketiga, orang perorangan sebagai anggota kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Contoh asimilasi, perkawinan antar suku sehingga terjadi pembaruan dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Nah, yang keenam yaitu ada akulturasi. Akulturasi merupakan campuran budaya yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Contoh akulturasi pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur. Nah, yang ketujuh yaitu pluralisme. Pluralisme merupakan sebuah paham yang menerima keberagaman yang ada. Contoh pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan hari raya agama minoritas Konghucu sebagai harinya libur nasional. Nah, adapun dimensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabati perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Nah, jadi integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasanya disebut dengan integrasi teritorial. Nah, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia
Tantangan yang dihadapi datang dari dua arah. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Nah, sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan masyarakat di mana latar belakang pendidikan lebih maju atau kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari masyarakat yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Sekian penjelasan dari saya dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.